warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami tim jurnalistik SMK Bina Bangsa Dampit di acara podcast Ngos-Ngosan. Ngobrol siswa, ngobrol santai. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan para paslon ketua dan wakil OSIS Dewan Daru SMK Bina Bangsa Dampit periode 2025-2026 yang bertepatan hari ini merupakan kampanye akbar untuk memperoleh suara terbanyak. Untuk paslon pertama, disilahkan. Tanpa berlama-lama, kita panggil paslon yang pertama. Kita ucapkan selamat datang kepada paslon nomor 1. Mohon diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Revansa Saputra, kelas 11 TAB 5, sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. Dan saya Aditya Marvel Abi Saputra dari kelas 10 TAB 5 sebagai calon wakil ketua OSIS Dewan Daru periode tahun 2025-2026. Tadi kan sudah melaksanakan kampanye akbar di hadapan teman-teman. Bagaimana nih perasaan kalian? Ya, namanya juga pertama kali ya, ada rasa ragu tapi juga ada yang seru gitu. Apa motivasi yang membuat kalian ingin menjadi calon ketua dan wakil OSIS? Jadi motivasi kami adalah ingin membuat perubahan positif pada sekolah dan ingin membuat aktif pada organisasi. Wah, pastinya butuh persiapan yang sangat panjang ya. Kalau boleh tahu, persiapan apa sih yang kalian harus siapkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil dan ketua OSIS? Jadi motivasi kami adalah ingin membuat perubahan positif di sekolah dan ingin membuat OSIS Dewan Daru lebih aktif selanjutnya. Wah, pastinya butuh persiapan yang cukup panjang ya. Kalau boleh tahu, persiapan apa sih yang sudah kalian siapkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil dan ketua OSIS? Kami sebelumnya sudah mempersiapkan pada hari-hari sebelumnya dan sudah mempersiapkan visi, misi, dan program unggulan. Kemarin-kemarin kan banyak ya kegiatan atau hal gitu. Nah, menurut kalian program apa yang harus diperbaiki lagi? Kayaknya sih bukan program ya, tapi kalau bisa ya keaktifan, inisiatif, sama kreativitasnya. Kira-kira kreativitas apa sih menurut kalian? Nah, di sini kan masih ada banyak sampah, terutama sampah botol yang sulit diolah. Kami akan mengusahakan adanya bank sampah. Jika kita membuang sampah, kita akan mendapatkan poin bisa ditukar dengan pulpen atau buku. Wah, keren sekali. Semoga itu bisa menjadi inovasi yang positif bagi kita semuanya dan juga bisa memajukan sekolah kita. Jadi kalau misalnya kalian sudah terpilih nih, kan menang ya? Ya. Nah, harapan kalian itu apa sih? Dan kalau misalnya kalian tidak terpilih, apa harapan untuk paslon yang menang? Harapan kami jika kita terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami dapat membawa organisasi lebih aktif dan transparan bagi seluruh siswa. Nah, untuk harapan kalau kalian kalah, gimana untuk paslon yang menang? Untuk paslon yang menang, kami harap bisa mengerjakan tujuannya dengan amanah, baik, dan memberikan hal-hal yang positif bagi siswa. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Semoga sukses selalu ya teman-teman. Baik, kita sambut paslon yang kedua. Sudah, kembali. Terima kasih atas kehadirannya paslon 02. Mohon diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari 11 TKR 5. Di sini saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS Dewan Daru periode 2025-2026. Dan saya Muhammad Zulfikar dari kelas 10 TKR 3 selaku calon wakil ketua OSIS Dewan Daru 2025-2026. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi gini, gimana perasaan ketika tadi kampanye akbar di forum terbuka dan disaksikan dengan semua teman-teman? Awal kita maju, kita cukup semangat untuk
berpresentasi, dan menjelang selesainya kita berpresentasi, kita mengalami situasi yang sangat buruk, yaitu grogi. Dan tapi kita cukup menjalaninya dengan tenang dan tidak terburu-buru untuk menyelesaikan presentasi kita. Kenapa kalian bisa grogi? Karena banyaknya orang yang menunggu jawaban dari kami, dan kami di situ masih bingung apakah jawaban kami sudah tepat atau belum, sehingga itu yang membuat kami grogi. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu tentang motivasi. Pasti kalian punya motivasi kan ya? Nah, motivasi apa yang membuat kalian itu ingin menjadi ketua dan wakil OSIS? Saya harap kami bisa menjadi wadah yang melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, kami ingin tahu nih visi dan misi kalian sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Visi kami adalah mewujudkan organisasi yang berkreativitas serta inovatif dalam mengembangkan minat dan bakat, serta menciptakan organisasi OSIS sebagai organisasi yang bernalar kritis, kreatif, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana sih cara kalian untuk mewujudkan visi kalian? Untuk mewujudkannya adalah pembentukan organisasi yang berkualitas. OSIS diharapkan menjadi wadah yang melatih siswa untuk berpikir secara kritis, menganalisis masalah dengan cermat, kreatif, menemukan solusi baru, disiplin, menjalankan tugas dengan teratur dan bertanggung jawab, menanggung konsekuensi tindakan, serta peduli terhadap hasil kerja organisasi. Dengan banyaknya visi dan misi kalian pasti membutuhkan persiapan. Apa sih persiapan kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil OSIS? Tentunya kami menyiapkan diri kita terlebih dahulu apakah sudah pantas menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah lebih disiplin daripada siswa yang lain. Yang nomor 2, sopan terhadap guru dan mentaati peraturan di sekolah. Dan intinya kami akan menjadi contoh terlebih dahulu untuk siswa-siswa yang lain. Wah, keren banget ya, banyak banget tuh persiapannya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kegiatan atau hal apa yang perlu diperbaiki dari program sebelumnya? Mungkin yang ingin kami kembangkan adalah program keagamaan, karena program keagamaan itu sangat minim terjadi di SMK Bina Bangsa Napit. Contohnya membuat lomba baca tulis Al-Quran, ceramah, dan lain sebagainya. Jika kalian terpilih nih menjadi ketua OSIS, apa sih harapan kalian? Jika terpilih. Jika aku terpilih, Kami akan membantu siswa menemukan, mengembangkan, serta menunjukkan kemampuan khusus mereka, misalnya melalui lomba, lokokarya, atau acara kreatif. Nah, semisal nih ya, kalau kalian kalah, harapan apa yang kalian inginkan untuk paslon yang menang? kami harap paslon yang menang bisa meningkatkan kinerja OSIS dan meningkatkan kreativitas inovatif dan untuk mengembangkan siswa dan siswi SMK Bina Bangsa. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses selalu ya. Pak. Baik, selanjutnya kita sambut paslon nomor 3. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Mohon diperkenalkan namanya. Perkenalkan, kami dari paslon nomor urut 3 dengan saya Tifa Juliana Rahma dari kelas 11 Perbankan 4. Saya sebagai calon ketua OSIS Dewan Daru tahun 2025-2026.
Dan saya Muhammad Faisal Rifki Putra dari kelas 10 TAB 6. Saya sebagai wakil calon ketua OSIS Dewan Daru tahun 2025-2026. Gimana nih perasaan kalian waktu kampanye tadi? Tentunya ya perasaan saya itu campur aduk banget. Canggung, tegang, dan seru sih ya pastinya. Dan untuk saya, karena ini first bagi saya, karena pengalaman baru bagi saya, dulu di SMP saya tidak pernah seperti ini, tapi di SMK diajarkan seperti ini. Itu poin plus bagi saya untuk melatih mental dan keberanian saya. Jadi seperti itu. Oh jadi gitu ya. Untuk canggungnya itu apa? Terus serunya itu apa? Kalau dari saya canggungnya itu ketika ada beberapa siswa itu yang tanyanya itu jawaban itu belum ada di pikiran saya. Jadi aduh canggung banget, takut nggak bisa, takut kan nanti takutnya itu malah diajarin sama teman-teman. Kalau serunya itu sih ya gimana ya, kayak happy aja gitu di depan teman-teman. Terus teman-teman ya support lah kita. Oke, tapi untuk kesuksesan semuanya luar biasa kalian berdua. Tepuk tangan. Apa motivasi kalian ingin mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil OSIS? Jadi untuk motivasi saya akan ambil dari visi saya, yaitu menumbuhkan OSIS yang memiliki nilai kepemimpinan, membangun generasi yang memiliki etos kerja tinggi, Solid dan membentuk karakter berakhlak mulia. Nah pastikan kalian itu banyak sekali ya persiapan ya. Ya. Nah persiapan apa aja yang perlu kalian siapkan untuk menjadi ketua dan wakil OSIS? Tentunya kami belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara kita berkomunikasi agar tetap nyambung sama anggota-anggotanya. Dan tidak cuma itu, kita memberi kepada anggota kita suatu contoh dan tindakan nyata. Jadi kita tidak cuma menyuruh atau sekedar memerintah, tapi kita harus turun tangan untuk membantu dan bekerja sama. Contoh yang seperti apa yang kalian maksud? Contohnya itu dalam bekerja dalam kegiatan yang seperti ini tadi, yaitu kampanye akbar. Kita bersiap untuk menyiapkan barang-barang. Jadi kita ikut serta menyiapkan barang-barang atau tempat. Oke, memang betul ya, seorang leader itu ikut terjun langsung, bukan seperti bos yang hanya bisa memerintah. Mantap. Pertanyaan berikutnya, kegiatan atau hal apa yang perlu kalian perbaiki dari program OSIS sebelumnya? Menurut saya pribadi itu lebih ke komunikasi. Dari OSIS sebelumnya itu kayak miskomunikasi, nggak bisa berkomunikasi dengan baik, jarang kumpul gitu. Kalau saya sih setuju seperti itu, karena kita kan terbatas dari PKL, karena itu komunikasi jadi kurang. Jadi kita mempersiapkannya tadi itu kurang matang gitu. Oke, yang dibutuhkan berarti komunikasi ya, agar menumbuhkan OSIS yang makin solid ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Jika kalian tidak terpilih, apa harapan kalian untuk paslon yang menang? Harapan saya untuk paslon yang menang itu agar lebih mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan, dan saya juga akan mendukung program-program yang mereka jalankan. Dan saya berarti kemampuan kita untuk memimpin atau berkomunikasi dengan secara langsung sesama itu masih kurang. Makanya mereka yang terpilih. Jadi kita menerima dan tidak ada rasa iri atau dengki pada yang. Kalau misalnya kalian terpilih nih, menang, apa sih yang ingin kalian harapkan, apa yang kalian ingin lakukan? Jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, kami akan mempercepat visi kami dengan misi kami. Yang pertama, 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa gotong royong siswa dalam kegiatan sekolah. 2. Membantu siswa agar memiliki rasa percaya diri, empati, dan tenggang rasa. 3. Meningkatkan kesadaran akan adanya tata tertib yang ada di sekolah. 4. Menjaga budaya salam, senyum, sopan kepada semua warga sekolah. Jadi seperti itulah yang akan kami lakukan jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Terima kasih.
Oke, keren sekali. Terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih juga sudah berkenan hadir di podcast kami. Sukses selalu. Sukses selalu ya. Terima kasih ya. Baik, sekarang kita di sini sudah berada dengan paslon nomor 4. Kepada paslon nomor 4, mohon diperkenalkan namanya. Perkenalkan, kami dari paslon 04. Perkenalkan, nama saya Marsha Damayanti, saya dari kelas 11 TKR 3. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS Dewan Daru periode tahun 2025 dan 2026. Dan saya Muhammad Rofi Anwar dari kelas 10 Teknik Pengelasan. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS Dewan Daru periode 2025-2026. Baik, tadi kan kalian sudah melakukan kampanye akbar ya. Gimana sih perasaan kalian? Kalau saya sih deg-degan dan pastinya gugup dan seru juga menurut saya. Untuk perasaan saya tadi sempat nervous dan deg-degan, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Oke, kalau gitu gugupnya itu karena apa dan nervousnya juga itu karena apa? Menurut saya gugupnya itu karena yang melihat itu benar-benar seluruh siswa Bina Bangsa ya. Dan saya baru pertama kali ini untuk maju di atas panggung dan dilihat banyak teman, itu menurut saya jadi gugup gitu. Kalau saya gugup karena ya banyak yang melihat. Sebelumnya saya pernah gitu, tapi nggak sebanyak ini yang melihat. Kalau nervousnya itu saya tadi sempat lupa pada saat membacakan misi. Jadi ya terpotong lah. Oke, kita ingin tahu nih, apa sih motivasi kalian ingin mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil OSIS? Motivasi saya itu saya ambil dari visi saya, yaitu menjadi pemimpin yang inspiratif, meningkatkan kreativitas, serta mewujudkan kegiatan yang inklusif dan berdampak positif bagi semua. Oh, jadi gitu ya. Kegiatan positif itu contohnya yang seperti apa? Seperti melakukan kegiatan-kegiatan lomba antar kelas dan unjuk bakat minat dan siswa. Iya, pasti kalian ini banyak persiapan ya kan ya. Persiapannya untuk kalian itu ingin menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu apa saja? Pastinya kami mempersiapkan mental dan juga mencari banyak wawasan tentang gimana sih caranya jadi pemimpin yang inspiratif dan bisa meningkatkan kreativitas siswa. Gimana sih cara kalian untuk meningkatkan kreativitas siswa? Kan biasanya kan ada kan anak-anak yang kayak punya kreativitas tapi dia nggak bisa ngembangin. Untuk langkah awal saya akan merangkul mereka, mengajak mereka. Saya tanyain apa bakat mereka. Nanti saya calling dengan guru. Bu, ini bakatnya misalkan futsal nih. Saya ajukan murid ini ke guru ini untuk melatih lebih dalam tentang bakat mereka itu. Nah, terus kan sebelum-sebelumnya itu kan banyak ya kegiatan. Menurut kalian itu kegiatan apa yang perlu diperbaiki dari program OSIS sebelumnya? Beberapa hal program dari OSIS sebelumnya mungkin yang perlu diperbaiki yaitu komunikasi dan transparansi program agar informasi kegiatan sampai ke seluruh siswa dengan jelas. Betul. Jika kalian tidak terpilih, apa harapan kalian untuk paslon yang menang? Terutama saya pribadi dan kami paslon 04 menerima dengan lapang dada dan mendukung program paslon lain yang akan mereka jalankan. Nah, kalau kalian yang terpilih, harapan apa untuk kalian berdua? Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS, kami akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin tapi tetap nyaman. Baik, terima kasih atas jawabannya semuanya dan terima kasih juga sudah berkenan hadir di podcast kami. Semoga sukses selalu. Saya ucapkan selamat datang untuk paslon yang terakhir, yaitu paslon nomor 5. Untuk paslon nomor 5, mohon dipersilakan untuk mengenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati dari 11 JKT 1 sebagai calon ketua OSIS Dewan Daru periode 2025 dan 2026.
Dan saya Andika Pratama dari kelas 10 3R6 sebagai calon wakil ketua OSIS Dewan Daru periode 2025-2026. Tadi kan udah dilaksanakan ya kampanye Akbar. Nah, gimana perasaan kalian saat maju ke depan? Kan banyak teman-teman itu ya. Jujur nervous ya teman-teman. Pastinya jujur juga karena ini pertama kali saya, nggak tahu kalau Andika ya. Jadi kalau saya sih seru aja, soalnya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang sebanyak itu. Serunya itu yang bagaimana? Serunya itu karena kita sudah bisa menyampaikan pemaparan kami, jadi sudah terlaksanakan gitu. Oh iya, jadi gitu ya. Nah, kalian kan pasti punya motivasi ya. Motivasi kalian itu apa sih yang membuat kalian itu ingin menjadi ketua dan wakil OSIS? Motivasi kami yaitu karena di organisasi ini kan masih banyak yang perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan lagi. Karena di organisasi OSIS ini masih banyak yang perlu dikembangkan dan masih banyak yang perlu dimajukan. Makanya kami ingin mencalonkan menjadi kandidat tersebut. Pastinya untuk mempersiapkannya kan cukup lama ya. Apa sih persiapan kalian selama ini untuk mencalonkan diri? Literasi aja sih. Literasinya itu seperti apa? Seperti kan di desain banyak siswa yang kurang mematuhi peraturan. Nah, itu kita seperti kayak literasi apa sih yang butuh untuk memperkuat karakter bisa ini. Wah, keren sekali. Kalau program dari OSIS sebelumnya, apa sih yang ingin kalian perbaiki? Yang perlu diperbaiki yaitu sebenarnya kesulitan antar anggota tim atau antar organisasi karena masih banyak tahun lalu itu anggota tim yang masih circle-circlean gitu. Jadi kami ingin anggota yang selanjutnya lebih baik lagi, tidak seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara menanggulangi untuk siswa yang masih suka circle-circlean? Jadi kami akan mengadakan rapat OSIS setiap bulan dan akan membriefing teman-teman agar tidak terjadi seperti itu lagi dan akan komunikasi lebih dalam lagi. Kenapa kok terjadi circle-circlean gitu? Wah, ternyata yang dibutuhkan hanya komunikasi ya. Jika kalian terpilih atau menang menjadi ketua dan wakil OSIS, apa harapan kalian? Insya Allah jika kita menang, semoga teman-teman di sekolah mendukung program kami dan mempercayai kinerja kami. Nah, semisal kalian kalah, harapan apa untuk paslon yang menang? Kami berharap kepada paslon yang menang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa sekali. Semoga sukses selalu ya teman-teman. Baik sahabat ngos-ngosan, kita sudah sampai di penghujung obrolan yang santai. Terima kasih para paslon yang sudah berkenan hadir dan memberikan energi yang positif. Saya Sela dan saya Ayu. Sampai jumpa di acara selanjutnya podcast Ngos-ngosan, ngobrol siswa, ngobrol santai.